Pembahasan itu tentang adab kubur. Ketahuilah ya akhul Islam bahwa adab kubur itu hak. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih tentang macam-macam adab kubur. Yang punya buku bisa buka halaman 82. Apa saja dosa-dosa yang pelakunya disiksa di dalam kubur. Itu dosa-dosa yang menyebabkan adab kubur. Yang pertama, siksaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran tapi kemudian menolak ajarannya dan dia tidur meninggalkan sholat wajib. Artinya dia pelajari Al-Quran tapi setelah itu dia tinggalkan. Pada hadis Samurah bin Jundub yang lalu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan, lalu aku pun pergi bersama keduanya. Itu tentang kisah Nabi SAW bermimpi didatangi dua malaikat. Iya. Kemudian dua malaikat ini membawa Rasulullah SAW. Kata dua malaikat ini, intalik, pergi. Maka kemudian Rasul pun dibawa pergi. Kata beliau, lalu aku pun pergi bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Sementara ada satu orang yang lainnya berdiri sambil memegang batu. Tiba-tiba saja orang tersebut mengayunkan batu ke kepala orang yang sedang berbaring itu, sehingga pecah kepalanya. Kemudian buat batu itu menggelinding. Lalu kemudian batu itu pun dikejar. Ketika dia kembali, kepala orang itu sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi, batu itu menggelinding lagi. Terus demikian. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Apa yang terjadi? Kata malaikat, dia orang yang dipecahkan kepalanya itu adalah orang yang sudah belajar Al-Quran, sudah banyak paham Al-Quran, lalu ia tinggalkan, tidak mau mengamalkannya. Dia pun tidur dari sholat wajib. Ngeri. Sudah hafal Quran, sudah paham Quran, dia tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Saya jadi ingat Pak, waktu SMA, saya punya teman hafal Quran, Masya Allah. Hafiz Quran 30 juz. Setelah saya lulus Madinah, saya nanya teman saya, gimana keadaan dia sekarang? Di mana? Yang teman kita yang hafal 30 juz itu, dia sekarang udah jadi preman. La haula wala quwata illa billah. Dulu hafal 30 juz, orangnya soleh, sekarang jadi preman. La ilaha illallah. Saya masih ingat teman saya di Madinah, Pak. Dulu sekolah di Madinah, berlomba-lomba dengan kita juga dalam menuntut ilmu, datang ke majlis taklim. Alhamdulillah kami pun sama-sama lulus dari Madinah. Beberapa tahun saya kehilangan dia. Saya tanya-tanya tentang dia, gimana kabar si fulan? Kasihan Ustaz. Kenapa? Dia sekarang ngerokok, musbil, dengerin musik, udah gak peduli sama agamanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya bersyukur ya akhi kalau kita masih diberi oleh Allah kenikmatan istiqamah ya akhi. Banyak orang yang sudah belajar ilmu agama, ilmu din, tapi ternyata enggak istiqamah. Akhi. Ini nih adabnya di kuburan nih, gimana orang seperti ini. Dia sudah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, sudah faham tentang din, ditinggalkan sama dia, di kuburnya kata Rasulullah SAW dihancurkan kepalanya itu, terus sampai hari kiamat. Mengerikan. Ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi?
Kata Rasulullah, lalu kami pun pergi dan menjumpai seseorang yang sedang berbaring. Sementara di sampingnya ada seseorang yang berdiri sambil membawa besi pengait. Kemudian dia mendekati satu sisi wajah orang yang sedang berbaring tersebut. Lalu mulutnya dirobek sampai ke tengkuknya, ya, sampai ke hidungnya dan sampai ke matanya. Ya, ketika sudah disobek begitu Pak, yang sebelah kiri juga disobek, ya, mulutnya, hidungnya, matanya. Ketika telah selesai, yang ini kembali bagus lagi, disobek lagi terus. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata Rasulullah SAW, kata dua malaikat itu apa? Adapun orang yang kamu datangi yang rahangnya, mulutnya ya disobek sampai ke tengkuknya, ia adalah orang yang pergi dari rumahnya pada pagi hari, lalu menyebarkan kebohongan kemana-mana. Ini yang suka bikin berita hoax. Antum yang suka bikin isu-isu berita hoax, ya, disebarin di internet di mana-mana sampai kesebar kemana-mana. Ini ancamannya nih Pak, mengerikan sekali. Dan dalam satu riwayat yang lain yang disahihkan Syekh Albani, bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan seorang laki-laki yang lidahnya digunting dengan gunting api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata Rasulullah, khutoba'u ummatik. Itu penceramah dari umatmu. Mereka mengucapkan apa yang tidak diamalkan. Ini buat saya ini Pak, ngeri Pak. Jadi kalau cuma pintar ceramah tapi enggak pintar mengamalkan, kena di kuburannya. Digunting lisannya, pakai gunting apa? Neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Siksaan bagi para pezina. Lalu Rasulullah ya masih menjelaskan menceritakan tentang mimpinya itu. Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah tempat seperti tungku api. Ternyata dari dalamnya terdengar suara gaduh. Lalu kami melihatnya dan ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Dalam sekejap muncul kobaran api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Setiap kali api itu sampai ke mereka, mereka menjerit kesakitan. Lalu Rasulullah bertanya, siapa mereka? Kata malaikat itu, adapun para laki-laki dan wanita yang berada di dalam bangunan seperti tungku api, mereka adalah para pelacur, para pezina. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa para pelacur itu nanti pada hari kiamat Pak, orang yang paling busuk baunya. Yang paling busuk baunya itu siapa? Para pezina nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Lalu kami pun pergi ke sebuah sungai, ya, berwarna merah bagaikan darah. Ternyata di sungai tersebut ada seseorang yang sedang berenang, dan di tepiannya ada seseorang lainnya yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak. Kemudian orang yang berenang itu mendatanginya. Si pemegang batu itu membuka mulut orang itu lalu menjejalinya dengan batu. Lalu dia berenang dan dia kembali lagi, dijejali lagi, berenang lagi, balik lagi, jejalin lagi, terus. Lalu Rasulullah bertanya, siapa dia? Ternyata dia pemakan riba. Pemakan apa? Riba. Sukan dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW ya, berkata, lalu aku diperlihatkan seorang wanita yang payudaranya dipatuki oleh ular berbisa. Lalu aku bertanya, siapa dia? Kata dua malaikat itu, dia adalah
wanita yang tidak mau memberikan air ASI-nya kepada anaknya. Banyak nggak Pak wanita jenis ini zaman sekarang? Banyak Pak. Terutama mereka-mereka yang modalnya tubuh, menjajakan keindahan tubuh mereka, tidak mau mereka menyusui anaknya Pak. Takut berubah bentuknya. Itu terancam. Makanya para ulama mengatakan apa? Seorang ibu wajib menyusui apa? Anaknya. Jika ia tidak mau menyusui anaknya, maka ia berdosa dan terancam diazab dalam kuburnya. Ya. Kemudian akhwal Islam, apalagi di antaranya orang yang meratapi mayat. Kata Rasulullah SAW, al-mayyit yu'adzabu fi qabrih bima niha alaih. Mayat akan disiksa dalam kuburnya karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Loh, yang meratap, jadi mayat yang diratapi diazab, kok gimana? Ini muskil nih hadis Pak di kalangan para ulama. Bagaimana mayat diazab gara-gara diratapi? Salah apa mayat? Kok bisa mayat diazab gara-gara diratapi? Kan yang salah siapa? Yang meratapi. Harusnya yang diazab yang meratap dong. Kok mayat disiksa? Maka kata para ulama, yang disiksa adalah yang waktu hidupnya tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk tidak meratapi mayat dirinya. Padahal di masyarakatnya yang namanya meratap sudah biasa. Tapi dia tidak memberikan wasiat kepada anak-anaknya, jangan ratapi saya. Maka orang ini akan diazab di kuburnya akibat diratapi oleh anak-anaknya. Adapun kalau misalnya dia waktu hidup sudah nasihatin jangan diratapi, nak, haram. Kemudian setelah meninggal dunia diratapi, yang seperti ini tidak mungkin diazab. Karena Allah mengatakan alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Kemudian diantaranya siapa Pak? Orang yang ngadu domba Pak. Ya. Demikian pula orang yang tidak berhati-hati dari air kencing. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah melewati sebuah kebun. Lalu terdengarlah suara dua orang yang sedang diazab. Maka Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. Dua mayat ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya diazab dengan perkara yang dianggap besar. Bala innahuma lakabir, padahal itu besar di sisi Allah. Adapun yang pertama, fakana yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba. Adapun yang kedua, fakana la yastanzi minal baul, ia tidak berhati-hati dari air kencing. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda apa? Istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri min. Hati-hati kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing. Ya. Tapi jangan juga terlalu apa? Gulu. Ada sebagian orang Pak gulu Pak terhadap, karena saking hati-hatinya terhadap apa? Air kencing. Ya. Sampai-sampai ketika dia was-was, jangan-jangan kayaknya tadi keluar deh. Keluar enggak ya? Keluar enggak ya? Makanya pergi lagi berwudu, Pak. Habis wudu pas sholat kayaknya keluar deh. Jangan-jangan keluar. Pergi lagi berwudu. Begitu terus. Sampai ada seorang pemuda ngadu ke saya, Pak. Ustadz,
tolong saya Ustaz. Kenapa? Saya capek Ustaz. Kenapa capek? Saya ini bolak-balik wudhu sampai lebih dari 1 jam. Kenapa? Saya ragu, jangan-jangan saya keluar air kencing. Nah, di sini Pak. Ini pun juga tidak boleh. Ini was-was namanya. Iya. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh kalah oleh sesuatu yang ragu. Kalau antum sudah yakin wudu, terjadi keraguan kentut apa enggak, maka buang yang ragu, ambil yang yakin, selesai. Iya. Tapi kalau antum punya dugaan kuat keluar, baru. Kalau masih keraguan, jangan diambil. Tapi kalau sudah sampai dugaan kuat, naam, baru. Iya. Tapi akhi, itu diantara yang menyebabkan apa? Siksa di alam kubur. Iya. Jadi itu diantara siksa alam kubur. Kemudian ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab kubur? Bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab kubur? Yang pertama, ya akhwat Islam, banyak-banyak berdoa sebelum salam. Itu mengucapkan doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa itu. Cara yang kedua, banyak bertaubat dan istighfar. Banyak bertaubat dan apa? Beristighfar. Cara yang ketiga, menjauhi segala macam sebab yang menyebabkan kita diazab dalam kubur kita. Seperti tadi kita sudah sebutkan, di antara sebab azab kubur namimah, di antaranya juga tadi apa? Berzina. Bukan semua maksiat menyebabkan pelakunya diazab di mana? Di kuburnya. Ya. Kemudian akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh. Maka dengan cara seperti ini insyaallah kita akan terhindar dari azab kubur biiznillah. Baik, ya akhwat Islam, saya kira cukup.